Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah satu hadis lagi ya. Al-haditsus sabi' asyar, hadis 17. Qalu rabbina, perkataan Rabb kita, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau wahai Nabi, hillun, akan halal, bihadzal baladi, pada kota ini, yaitu kota Mekah. Maksudnya engkau akan halal untuk memerangi kota Mekah, padahal kota Mekah sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perang padanya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Itu tafsiran yang kita pilih untuk buku ini ya. Karena ada tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan wa anta hillun, dan engkau itu wahai Muhammad tinggal bihadzal balad, di kota ini, yaitu kota Mekah. Artinya kota Mekah punya kemuliaan, yaitu apa? Dipilih sebagai tempat tinggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau lahir di Mekah, kemudian menjadi dewasa sampai usia 50 tahun, baru kemudian hijrah ke Madinah setelah usia 53 tahun. Nah, tapi tafsiran yang pertama tadi sangat bagus karena menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat ya. Jadi surat Al-Balad ini kan surat Makkiyah, surat yang turunnya ketika Nabi belum hijrah dari Madinah. Tetapi Allah mengatakan wa anta hillun, kamu akan halal, yaitu akan memerangi kota Mekah, halal untuk memerangi kota Mekah bihadzal balad. Maka ini satu mukjizat. Karena kejadiannya ini Nabi halal untuk memerangi kota Mekah itu adalah pada waktu Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah. Dalilnya apa? Hadis berikut ini. An Mujahidin rahimahullahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri yaumal fathi, pada hari Fatah, maksudnya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Faqala, lalu beliau mengatakan, innallaha harrama Makkah, sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Fahiya haramun biharamillah, maka Mekah itu haram dengan sebab pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya haram gimana? Dijelaskan oleh Nabi, lam tahilla li ahadin, tidaklah dia halal untuk seorang pun, qabli, sebelum saya, wala tahillu li ahadin ba'di, juga tidak halal untuk seorang pun setelah saya. Maksudnya tidak halal untuk perang ya. Walam tahlil, dan tidak halal juga, li, bagi saya, qattu, sama sekali, illa sa'atan, kecuali satu saat, minad dahri, dari masa, yaitu mulai dari waktu duha sampai setelah asar. Itulah kejadian Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah ya. Mulai duha Nabi masuk kota Makkah sampai selesainya penaklukan Makkah itu setelah asar. La yunafaru, tidak boleh dibikin lari, saiduha, binatang buruannya. Jadi kalau ada binatang-binatang yang biasa diburu ya, seperti kelinci dan sebagainya, di Makkah tidak boleh ditangkap, dibikin lari aja nggak boleh, dibiarkan hidup. Wala yu'dadu, dan tidak boleh dipotong atau ditebang, syaukuha, pohon-pohon berdurinya. Nah, kalau pohon berduri saja tidak boleh ditebang, apalagi pohon yang tidak berduri ya. Jadi jangan salah paham, ini khusus untuk pohon berduri, salah itu ya. Yang berduri saja tidak boleh ditebang, apalagi yang tidak berduri, yang tidak mengganggu sama sekali, tidak boleh ditebang. Tapi maksudnya di sini adalah pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Adapun pohon yang ditumbuhkan oleh manusia, ditanam, maka ini boleh untuk ditebang. Wala yukhtala, dan tidak boleh dipotong, khalaha, rumput-rumput basahnya. Khala itu rumput yang basah. Berarti kalau rumput sudah kering dipotong tidak ada masalah. Tetapi diperkecualikan dari rumput yang dilarang ini dalam hadis yang lain, illal idkhir, kecuali rumput idkhir. Karena rumput idkhir ini sering dipakai oleh orang-orang Arab dalam banyak kebutuhan mereka, sehingga diizinkan oleh Nabi meskipun masih basah dipotong, tidak ada masalah. Wala tahilu, dan tidak halal luqatatuha, barang luqatahnya, yaitu barang yang jatuh di kota Mekah ya. Illa limumsyid, kecuali untuk orang yang mengumumkan. Artinya kalau ada luqatah, barang yang jatuh di tengah jalan, kita temukan, bolehnya hanya diumumkan selama-lamanya. Adapun di luar Mekah, kita boleh mengumumkan luqatah sampai 1 tahun. Habis 1 tahun tidak ada yang datang, maka boleh kita untuk mempergunakannya ya. Luqatah di kota Madinah misalnya, boleh. Ini karena hukumnya khusus untuk apa? Makkah saja. Meskipun sama-sama tanah haram ya, Makkah tanah haram, Madinah tanah haram, tapi ada sedikit perbedaan.
Untuk di Mekah, tanah haramnya ada tambahan aturan, luqatahnya Mekah tidak boleh dimiliki, hanya boleh untuk mungsyid, untuk orang yang mengumumkan selama-lamanya, ya, tidak boleh dimiliki. Meskipun sudah lewat 1 tahun tidak ada yang datang mengambil barang tadi, tetap tidak boleh kita gunakan. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Mujahid dari Tawus dari Ibnu Abbas, sehingga sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, bahwasanya kata-kata al-fatah yang artinya penaklukan ini di dalam Al-Qur'an ada 3. Pertama, fath yang dimaksud adalah Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Yang kedua, fatah yang dimaksud adalah Perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Kalau Sulhul Hudaybiyah 6 Hijriah, ya. Khaybar 7 Hijriah. Yang ketiga, Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah. Jadi semua ini disebut fatah, ya. Baik itu Sulhul Hudaybiyah, baik itu Khaybar, baik itu Fathu Makkah, semuanya disebut fatah di dalam Al-Quran. Nah, saya akan tampilkan masing-masingnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ini surah Al-Fatah ayat yang pertama. Nah, fatham mubina, pendapat yang paling kuat adalah maksudnya Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Dalam Al-Qur'an ada lagi fathang qariba, fatah yang dekat. Surah Al-Fatah ayat 18. Nah, ini pendapat yang terkuat adalah maksudnya perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fatah. Ini surah An-Nasr ayat pertama. Nah, yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah, tidak ada perselisihan pendapat padanya. Adapun fatah yang 2 tadi ada perselisihan pendapat di antara para ulama. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.